YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sidang kasus penipuan investasi logam mulia dengan sistem piramida kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Sidang dihadiri puluhan korban penipuan yang menanggung rugi hingga 300 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang kasus penipuan investasi logam mulia dengan sistem piramida. Sidang mendudukkan Reni Permatasari, pengelola investasi logam mulia, sebagai terdakwa. Namun sidang dengan agenda eksepsi terdakwa ditunda karena terdakwa belum menyiapkan eksepsinya. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal berlapis tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Reni ini kita dakwa dengan 2 pasal, pasal 378 KUHP Junto pasal 64 dan pasal 372 KUHP Junto pasal 64. Jadi itu adalah penipuan atau penggelapan. Masing-masing 4 tahun. Sidang dihadiri puluhan orang yang menjadi korban penipuan. Modus terdakwa adalah mengiming-imingi korban investasi logam mulia dengan harga miring dibanding harga pasaran. Dan dia di grup itu menawarkan logam mulia dengan harga lebih murah, logam mulia Antam dengan harga murah dibanding harga pasar. Terus ya udah awalnya ya beli buat sendiri tadinya, terus akhirnya karena beberapa teman ada yang melihat juga, akhirnya banyak yang pada ikut memesan, tertarik untuk memesan. Dalam beroperasi, terdakwa menggunakan skema piramida untuk meraih keuntungan. Ia menggandeng reseller yang bertugas mencari konsumen dan reseller downlink. Skema piramida ini terus menggurita dan meluas seiring makin banyaknya korban yang tergiur. Sementara konsumen membayarkan sejumlah dana untuk mendapat logam mulia kepada reseller. Oleh reseller, dana ini dipotong komisi dan ditransfer ke reseller uplink. Setelah melewati banyak pintu reseller, dana yang ditransfer bermuara kepada terdakwa. Namun praktiknya, logam mulia yang dijanjikan tak kunjung tiba. Dalam kasus penipuan investasi logam mulia ini terdapat sekitar 60 orang yang menjadi korban dengan kerugian total mencapai hampir 300 miliar rupiah. Sementara sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda eksepsi terdakwa. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui lebih dalam skema penipuan emas yang merugikan masyarakat hingga 300 miliar rupiah, sudah bergabung bersama iNews Siang di studio Ibu Nindya Wulandari. Beliau merupakan korban penipuan skema bisnis jual beli logam mulia dan juga sudah bergabung dengan sambungan Skype Bakar Hukum Noviar Irianto. Saya akan sapa. Selamat siang Mbak Nindya. Siang Mbak. Selamat siang, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Saya juga akan menyapa Pak Noviar. Apa kabar Pak Noviar? Kabar baik. Baik. Oke, saya akan bertanya ke Mbak Nindya terlebih dahulu. Kasus ini sudah masuk ke persidangan. Mungkin kita akan tarik ke belakang. Bagaimana kronologis Anda ini bisa terlibat dalam investasi logam mulia bodong ini? Ya, jadi tuh awal kenal sama tersangka ini, saudara Reni, dia itu kita kenalnya di komunitas. Komunitas anak-anak. Nah, lalu dia menawarkan logam mulia dengan harga lebih murah itu di grup kami. Terus juga dengan PO 14 hari kerja gitu kan. Nah, terus dia sudah menawarkan, dia juga bilang katanya barangnya itu dia dapat dari hasil lelang antar pengusaha gitu. Dia ikut lelang antar pengusaha bersama cicinya. Terus nanti dia katanya dapat balokan emas. Nah, dari balokan emas itu dia bilang lagi katanya dibawa ke Antam untuk dipecah dan dilebur sesuai dengan pesanan customer. Nah, dari situ dia bilang juga keluarganya dia, keluarga dari papanya itu orang Antam. Oke. Jadi dia meyakinkan kami untuk beli di situ, apalagi dengan harga lebih murah seperti itu. Gitu. Sejak tahun 2019, ini sekitar 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun yang Apakah Mbak Nindya sudah pernah mendapatkan keuntungan logam mulia itu? Karena melihat Mbak Nindya punya member atau downline ya, sistem piramida ini itu mencapai 50. Ya, kalau misalnya keuntungan waktu itu sempat memang saya ngambil keuntungan, tapi dari keuntungan itu saya belikan lagi logam mulia ke dia. Jadi semua keuntungan saya di situ semua, nggak ada lagi gitu keuntungannya, karena tadinya berharapnya keuntungan saya dapat logam mulia lagi kan, tapi ternyata akhirnya kegerus di sana semua. Oke, berapa kerugian Anda Mbak? Total sama customer itu sekitar 5 miliar. 5 miliar, angka yang cukup besar. Saya akan ke Pak Noviar.
Pak Novian, untuk kasus penipuan investasi sistem piramida atau yang lebih dikenal itu MLM ya, karena menarik downline itu. Apakah sistem ini sebenarnya sah-sah saja Pak di Indonesia? Ya, terima kasih. Tadi kalau penjelasan dari Bu Nindya bahwa barang itu kan dari lelang ya. Tentunya semestinya kita paham bahwa dari lelang ini tidaklah banyak barang-barang yang bisa dijual karena tergantung dari ketersediaan di lelang. Nah, kalau misalnya kita bicara bahwa orang ini adalah distributor dari Antam, pengetahuan kami bahwa distributor Antam ini kan ada sertifikatnya, ada terdaftar. Gitu. Nah, skema dari distributor ini yang kadang-kadang pembawaannya itu tergantung mereka bisnis seperti apa. Apakah mereka melakukan reseller atau kemudian dengan cara MLM tadi. Nah, sesungguhnya sebenarnya di sini tidak ada yang salah dalam skema bisnisnya. Hanya di sini terlihat betul bahwa ibu ini memanfaatkan komunitas. Apalagi di dalam satu sampai dua kali dia sudah menyiapkan sudah ada emasnya ya. Nah, kemudian berikutnya akhirnya tidak ada karena dia tidak punya stoknya sesungguhnya atau distributornya. Sehingga memang yang di sini yang jadi masalah adalah dari mana dia mendapatkan ini yang perlu dicari tahu. Jadi kalau mengenai masalah cara menjualnya, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi bagaimana kita mencari tahu apakah dia memang terlisensi, terdaftar di Antam, atau mungkin memang dia distributor dari salah satu perusahaan, itu ya sebenarnya memang kita harus tahu. Karena kalau sistem pre-order ini kan belum tentu si produsen emas ini akan selalu siap sedia. Dan dia tidak boleh menjanjikan kepada downline-nya bahwa ini sudah siap. Gitu. Jadi belum tentu, karena kan pasti ada keterbatasan di dalam produsen ini. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Nindya sendiri apakah sudah pernah memeriksa sertifikat logam mulianya? Kalau yang kita terima itu memang logam mulianya yang terbaru, Mbak, yang sudah certi-I. Jadi di situ sudah dalam bentuk kayak ATM gitu. Nah, di belakangnya ada scan barcode-nya dan itu bisa di-scan. Itu online sih, dia langsung bisa connect itu asli atau tidaknya. Dan pernah mengecek itu asli ya? Asli, ya. Oke, kapan Anda menyadari ataupun juga menemukan hal-hal yang mengakibatkan kerugian cukup besar? Pas di akhir di bulan April 2020 itu pas order udah berapa kali, terus barang nggak dapat lagi, nggak turun gitu, barang nggak dapat, terus kita minta refund pun nggak dikasih sama si tersangka ini. Jadinya waktu itu pun akhirnya karena dia bilang minta waktu 2 bulan untuk bisa mengembalikan, akhirnya minta bikin perjanjian, tapi dari situ juga tidak terlaksana lagi gitu pengembaliannya, sehingga akhirnya di bulan Juli saya buka laporan di Barreskrim. Baik. Oke, Pak Noviar, jika kasus seperti ini, apakah ada peluang bagi korban nanti ini untuk mendapatkan uangnya kembali ataupun juga investasinya kembali ke dia? Ya, tergantung ya. Artinya ketika nanti penegak hukum melakukan penyitaan, mungkin baru setelah itu bisa dikembalikan ke para korban. Namun kan di sini kalau seandainya tidak ada, maka perbuatan si pelakunya aja yang hanya dihukum. Dan memang, mohon maaf saya sampaikan bahwa tipikal cara penipuan seperti ini nih sebenarnya sudah cara lama ya. Pertama mereka memanfaatkan kedekatan hubungan teman, komunitas, kemudian 1 sampai 2 atau 3 kali pengembalian investasi itu terjadi sehingga menambah yakin. Kemudian juga orang yang yakin itu kemudian bisa bicara lagi kepada orang yang lainnya karena dia sudah ada fakta bahwa ini benar loh terjadi dan sebagainya. Dan itu akhirnya menjadi gunung es lah istilahnya ya, menjadi besar lah. Akhirnya dia tidak mampu untuk mengembalikan. Nah, terkait mengenai apakah ini bisa kembali atau tidak, ya mohon maaf, mungkin saya agak ragu karena kalau seandainya si pelaku ini tidak memiliki aset atau bahkan memang janji dia mengenai masalah emas ini memang tidak pernah ada, maka korban sulit untuk
untuk mendapatkan kembali Investasinya ya? hartanya atau uangnya. Oke. Kecuali nanti ketika nanti sudah ada putusan yang ingkrah, para korban bisa melakukan gugatan perdata. Baik. Tapi lagi-lagi harus menunggu dia memiliki harta kekayaan untuk bisa disita. Gitu. Oke. Baik, Mbak Nindya, seperti pernyataan dari Pak Noviar, ada kemungkinan aset Anda tidak bisa kembali. Ini apa langkah hukum yang sudah Anda lakukan? Kalau langkah hukum, saya per tanggal 21 Juli itu sudah melaporkan YBS ke Bareskrim. Terus kemarin juga sudah dipersidangkan ya untuk penipuan dan penggelapannya. Kami masih berharap untuk yang TPPU-nya penyidik bisa bekerja dengan baik, karena yang saya tahu dari aset tersangka yang sudah disita itu sebesar sekitar 17 miliar, dari total kerugian korban itu ada 300 miliar, tidak sampai 10% gitu. Jadi kami mohon bantuannya juga gitu dari para penyidik dan juga kejaksaan dan juga hakim untuk bisa membantu kami gitu. Ini sebenarnya kemana gitu uangnya gitu sih sebenarnya. Anda sendiri kerugian cukup besar ya, 5 miliar. Itu bagaimana Anda menjelaskan kepada pihak keluarga mungkin dengan kerugian yang cukup besar ini? Ya, saya menjelaskan apa adanya yang sudah terjadi gitu. Memang saya dari awal juga tidak pernah mengajak mereka untuk membeli atau seperti apa, menawarkan atau gimana. Jadi ya saya menjelaskan apa adanya saja, dalam proses-prosesnya sudah sampai mana di pengadilan, seperti itu sih. Kalau kepada member Anda atau downline Anda yang 50, bagaimana mereka saat ini? Ya, ada beberapa yang ya udah ikutin aja prosesnya, tapi ada juga yang mereka mengancam, terus memang jadi membebankan ke kami gitu, ke Mbak Nindya pribadi ke ya? saya pribadi. Jadi seolah-olah saya yang salah, padahal memang saya sudah jelaskan semua bahwa uang itu sudah bermuaranya di Reni, dan saya sudah orderkan sesuai pesanan mereka gitu. Baik. Seperti itu. Oke, Pak Noviar, apakah langkah hukum yang diambil Mbak Nindya ini sudah tepat, dan apa saran Anda kepada masyarakat di luar sana yang mungkin terjebak dalam kasus ini, serta berikan tips bagi masyarakat yang mungkin ingin mengambil investasi? Ya, memang sudah sangat tepat dengan melaporkan dugaan tindak pidana ya, dengan penipuan, penggelapan, atau mungkin bisa dimasukkan pasal TPPU mungkin. Saya nggak tahu dalam proses persidangannya bagaimana. Memang menjadi berat bagi Bu Nindya ini karena hubungan hukumnya ini kan kepada downline-nya. Downline-nya sendiri mungkin tidak peduli atau tidak mau tahu dengan siapa Bu Nindya bekerja sama di atasnya. Karena uang yang dia tahu dan faktanya memang ditransfer atau diserahkan ke Bu Nindya. Tapi dengan langkah hukum ini untuk memberikan suatu peristiwa hukum itu menjadi jelas dan terang. Ya, mohon bersabar aja Ibu jadinya. Nah, untuk masyarakat memang sebenarnya mengenai masalah investasi ini bukan hanya mengenai logam mulia saja. Banyak investasi dengan modus seperti ini. Entah itu dengan investasi suatu proyek atau dengan barang-barang lain, barang misalnya tas mewah dan sebagainya. Itu pasti selalu yang pertama harus kita lihat adalah apakah betul dia distributor dari produk ini. Kalau dia adalah reseller, ada nggak perjanjiannya dengan distributornya? Itu dulu yang kita perhatikan. Kemudian, jangan langsung ketika kita sudah mendapatkan pengembalian investasi di yang pertama atau yang kedua, jangan langsung kita chipin lagi. Kita tunggu dulu, ada jeda waktunya untuk melihat perkembangan. Sehingga kita bisa tahu bahwa apakah ini berkelanjutan bisnisnya atau memang hanya sebatas singkat saja. Karena kalau misalnya seperti logam mulia ini, kita tahu bahwa misalnya pre-order itu kan belum tentu ada stoknya. Oke. Kemudian kalau lelang, apalagi lelang, apakah banyak yang dilakukan pelelangan mengenai logam mulia? Belum tentu. Jadi harus dicek lagi ya Pak ya? Betul. Baik, oke. Terima kasih Pak Noviar atas informasi Anda dan juga sarannya kepada masyarakat yang ingin berinvestasi. Terakhir, Mbak Nindya mungkin bisa berikan pesan kepada masyarakat ataupun teman-teman di luar sana yang juga ingin melakukan investasi agar tidak terkena kasus serupa. Ya, semoga sih ini jadi pelajaran aja untuk semua masyarakat agar lebih berhati-hati lagi untuk investasi apapun, lebih didetailkan lagi untuk menanyakan ke penjual gitu.
sebenarnya ini benar atau tidak transaksinya atau seperti apa gitu aja sih. Baik, berarti dicek berulang kali kalau memang investasi dicek juga ya apakah terdaftar di OJK ataupun juga Antam. Oke, terima kasih Mbak Nindya. Semoga kasus ini segera berakhir dan aset-asetnya bisa kembali ke Mbak Nindya dan juga member. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami memiliki beragam informasi lainnya. Salah satunya, polisi menangkap seorang pria yang sedang menghisap sabu di salah satu ruang kelas sekolah yang tidak terpakai. Tetaplah bersama kami.